Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau dekat anak muda ikut semangat jadinya, terutama yang pakai baju merah-merah gini nih. Luar biasa sekali. Baiklah, waktu saya cuma 30 menit. Mudah-mudahan di 30 menit ini bakalan bisa menemukan solusi buat kita mau kemana. Dan ini adalah salah satu pilihan adik-adik sekalian untuk berkarir ke depan. Tak kenal maka tak sayang. Ini judulnya peluang menjadi NDT Inspektor lulusan SMK. Bagi lulusan SMK, saya mau tanya dulu yang depan. Siapa namanya? Siapa namanya? Polis ngerti nggak namanya inspektor itu apa? Siapa yang ngerti inspektor? Siapa yang ngerti inspektor? Oke. Inspektor artinya orang yang memeriksa. Ya. Adik-adik sekalian, kalau lihat gambar di belakang ini, kelihatan nggak orang lain ngapain? Lagi duduk-duduk di atas pipa ya. Oke, langsung aja. NDT itu kepanjangan daripada non-destructive testing. Artinya memeriksa tanpa merusak. Dalam dunia industri ada ke atas dulu, masih di atas itu. Masih yang di atas dulu ya. Dalam dunia industri itu ada uji rusak, ada uji tak rusak. Yang dari mekanik mesin umum ada ya? Mesin umum tunjuk tangan ada nggak? Nggak ada ya? Ada ya? Jadi dalam pengujian ada uji rusak. Jadi kalau ada material diuji sampai rusak, ada yang nggak merusak. Nah ini kita akan berkenalan dengan uji material tanpa merusak. Anak-anak yang lulus SMK menjadi teknisi uji tanpa merusak, punya peluang untuk mengaji menjadi penguji tanpa merusak. Jadi orang dua ini dia lagi screening pipa, lagi ngecek pipa ini, tahu kondisi pipa ini dalam keadaan baik atau tidak, ya, dengan menggunakan metode non-destructive testing atau alat uji tanpa merusak. Hari ini kita akan berkenalan dengan satu peluang buat bekerja anak SMK, yaitu non-destructive testing inspector. Tepuk tangan buat adik-adik sekalian hari ini. Apa? Hari ini akan mendapatkan sebuah informasi di mana adik-adik akan mendapatkan sebuah peluang menjadi seorang NDT inspektor. Next. Satu. Ya. Baiklah. Sebelum kita lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ahmad Munir. Next, Dek. Kita sama, ya. Saya pernah duduk di sekolah teknik dulu, namanya STM tahun 91. Kalau sekarang SMK. Pendidikan terakhir SMK. Saya nggak sempat kuliah karena waktu itu udah langsung kerja. Sekarang saya komisaris di satu perusahaan inspeksi, ya, PT Pesan Servis Industri, yang kantornya di Pamulang dan memiliki cabang di Pekanbaru. Saya juga saat ini sebagai direktur lembaga pelatihan teknik, ya. Next, Mas. Ini tulisannya agak kecil. Ini pengertian industri. Intinya adalah industri satu kegiatan yang merubah sesuatu barang mentah menjadi barang bermanfaat. Ya, kalau
macam-macam industri ya, industri makanan ya, dari bahan mentah menjadi makanan yang bisa digunakan. Itu kegiatan seperti itu. Next ya Mas. Apa saja itu industri? Ya, seperti tadi saya gambarkan, yang namanya industri itu ada industri makanan, industri banyak-banyak skalanya. Ini ada industri minyak dan gas. Selanjutnya petrochemical, power plant dan lain-lain. Ya, lain-lain tadi food, industri makanan. Ini gas, minyak dan gas. Ya. Petrochemical itu gas diubah menjadi bahan-bahan plastik, ya, dan bahan-bahan yang lainnya. Power plant itu listrik, ya, PLTN, PLTU, listrik seperti itu. Pernah nggak ngeliat mobil traktor naik ke kereta gantung? Pernah nggak? Ini terjadi, ya. Di dunia industri, bagaimana orang bisa melakukan hal yang nggak kebayang bisa jadi terjadi. Karena apa? Karena kerjanya bukan sendiri, udah tim. Ya. Next. Proses dalam industri, saya ngasih bayangan gampang aja, produksi makanan. Biasanya kita merencanakan apa yang mau kita masak, betul nggak? Terus kita membeli bahannya, materialnya. Setelah itu baru mengolahnya untuk dikeluarkan ke pasaran, biasanya diuji. Next aja Mas. Ya. Ini kalau di industri migas biasanya engineering, merencanakan. Setelah itu pembelanjaan, ya, belanja materialnya, platnya, apa segala macam. Kalau kue beli terigunya, ya, beli macam-macamnya. Baru kalau di industri perakitan, setelah itu pemeriksaan. Pasti kalau produksi makanan itu harus diuji dulu. Nah, kita akan berbicara di sini pengujian dalam industri. Setelah itu pembuatan surat kelayakan, baru keluarnya BPOM-nya kalau makanan, ya. Kalau di MUI sertifikat halalnya itu makanan. Dan di industri pun diuji juga. Kilang minyak itu harus diuji. Kalau udah diuji baru bisa operasi. Karena apa? Kalau nggak diuji meledak, ya, bukan jadi bermanfaat, malah berbahaya. Ada namanya pemeriksaan dan pengujian. Kita akan ada di sini nomor 4, ya. Setelah diuji baru keluar kelayakan. Apakah layak atau tidak itu diuji, lewati pengujian, ya. Adik-adik sekalian, hari ini adik-adik bakalan jadi calon penguji-penguji di industri migas, industri petrochemical, dan industri konstruksi. Jadi konstruksi pun itu akan diuji. Next. Apa aja yang diperiksa? Semua proses diperiksa. Kita nggak berbicara yang lain. Kita akan berbicara bagaimana memeriksa las-lasan atau sambungan. Jadi adik-adik sekalian, khususnya di dunia industri yang tadi saya gambarkan, migas, petrokimikal, itu ada namanya proses pengelasan. Kalau adik-adik kebayang pengelasan itu saat ini di masyarakat umum itu, kalau kita berbicara tentang pengelasan, paling teralis, ya, terus sambungan-sambungan yang kecil-kecil lah. Sekarang saya akan bawa adik-adik ke sebuah proses pengelasan di mana di situ ada pengujian. Karena apa harus diuji? Karena ada tekanan. Kalau nggak diuji, bagaimana kita yakin bahwa pengelasan itu baik? Next, uji rusak atau mechanical test yang tadi saya bilang. Terus uji tak rusak atau non-destructive testing, ya. Yang merah-merah ini, balik lagi deh kita. Yang next tadi, apa saja yang diperiksa? Yang merah-merah ini adalah poin yang akan kita bicarakan, ya. Uji
tak rusak atau non-destructive testing. Oke, next. Udah berapa menit nih saya bicara nih? Next. Kalau radiografi, pernah tahu nggak apa namanya radiografi? Kalau radiologi, siapa yang tahu radiologi? Ronsen. Kalau ronsen tahu? Kalau kita mekanika apa, medical check up atau lagi sakit ada ronsen. Jadi salah satu pengujian yang dilakukan di pengelasan itu di ronsen. Kebayang nggak pipa di ronsen? Ya, kalau manusia di ronsen, bagian terkecil yang ada di badan kita itu akan kelihatan. Ini saya bawa hasil film ronsenannya. Nanti bisa adik-adik lihat ya. Ada pengelasan, ada ronsenannya. Ini ada alat bacanya, namanya viewer. Ya. Magnetic particle testing, nanti ada alat peraganya di bawah. Liquid penetrant testing, ada alat peraganya di bawah. Nah, saya kasih gambaran aja, ada namanya ultrasonic testing. Kalau ada anak sekarang itu bayi yang hamil dalam kandungan itu biasanya di USG. Pakai ultrasonik ya, pakai gelombang. Ya. Di situ bisa kelihatan ada cacatnya. Adik-adik sekalian, kalau baru kenal memang rasanya jauh banget. Tapi nanti kalau udah masuk ke dalam training, bukan saya berdiri di sini bukan karena hebat, karena sudah melewati prosesnya. Ya, nanti saya akan kasih gambarkan bagaimana caranya ikut pelatihan itu. Kalau udah ikut pelatihan itu biasa-biasa aja. Kalau kita udah pelajarin apalah kuasai. Saya waktu lulus STM itu tahun 1991. Beda sama zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang bahasa Inggrisnya udah keren, ya, teknologinya udah keren, informasinya udah banyak. Zaman dulu saya mau ketemu pacar aja nulis surat dulu, ya. Kalau sekarang langsung WhatsApp-an, video call bisa. Kalau zaman dulu pakai surat, informasi yang begini susah saya dapatkan. Besok tinggal browsing radiografi industri, kelihatan, ya. Kalau udah masuk biasa aja. Ada di kanan ada ultrasonik. Next. Bagaimana menjadi seorang teknisi NDT? Bagaimana? Ini udah jauh agak lengkap ya. Jauh agak lengkapnya bagaimana kita bisa kerja di satu industri dan sebagai teknisi NDT. Harus memiliki keterampilan dan sertifikat. Ya. Secara umum, semua proses yang dilakukan di industri itu harus dilakukan oleh orang yang memiliki skill dan sertifikat. Kalau bahasa Inggrisnya certified dan qualified. Saya doain nih, mudah-mudahan ke depan kita punya progres di SMK 2 ini, SMK 1 ini. Lulus dari sini bukan cuma punya ijazah, tapi punya sertifikat. Sertifikat keterampilan yang akan bekerja sama dengan bengkel pelatihan kita. Mudah-mudahan ya, sama-sama. Kemarin sudah mulai pembukaan dengan bapak-bapak guru, sudah saya sounding, nanti akan kita lanjutkan. Di Indonesia teknisi harus memiliki sertifikat, baik itu welder, NDT dan lainnya. Jadi tukang las yang ada di sana itu dia sudah dilatih dan dites. Sudah hasil pengelasannya sudah di ronsen, hasil pengelasannya sudah diinspeksi. Next. Di mana khusus dan apa saja syaratnya? Next terus, ya. Untuk menjadi seorang teknisi radiografi khususnya di Badan Tenaga Atom Nasional, ya, Batan, ya. Untuk kita lihat yang merah, lembaga khusus yang lain ya, lulusan SMK
dapat memasuki semua kursus Wujud Tanpa Rusak atau MBT. Jadi syarat daripada seseorang menjadi teknisi NDT itu lulus SMK Teknik atau SMA IPA, itu syaratnya. Jadi adik-adik sekalian ini yang memilih SMK Teknik sudah bisa masuk ke dalam seorang menjadi pelatihan ikut radiografi. Nanti ada prosesnya, ada aptitude test ya. Setelah masuk khusus baru ujian. Kenapa harus aptitude test? Karena bekerja dengan radiografi, bekerja dengan radiasi ya. Itu ada satu penilaian di mana kita itu bisa nggak mengendalikan bahaya radiasi itu tadi ya. Tapi metode-metode lain ya selain daripada radiografi itu nggak pakai aptitude test ya. Yang penting kita punya kemauan, kita mau belajar, kita mau berlatih, dan ada di mana? Ada di alhamdulillah Tangerang Selatan sekarang kita punya lembaga kursus namanya SDM ya. Next. Peluangnya seperti apa dunia inspeksi ini? Adik-adik kan udah khusus. Peluangnya seperti apa sih? Ya. Peluangnya itu kegiatan konstruksi yang baru dibuat itu harus diperiksa. Jadi semua kegiatan industri yang baru kayak sekarang ini pabrik ada di, kalau kita ke Sarkom itu ada pabrik kertas, ada pabrik apa segala macam, ada proses pengelasan, ada tekanan, pasti diperiksa ya. Terus pabrik-pabrik itu harus disertifikasi tiap 5 tahun sekali atau 2 tahun sekali, masing-masing punya ininya, punya ketentuannya dari Migas maupun Depnaker. Itu diuji lagi, jadi dilakukan lagi. Terus perusahaan-perusahaan inspeksi, perusahaan fabrikasi dan lain-lain. Jadi perusahaan inspeksi ini di Indonesia ini udah ratusan, fabrikasi banyak ya, dan industri-industri lain. Baik, ini saya kasih gambaran suasana pelatihan biar masuk ke dalam suasana pelatihan. Itu ada orang dulu 4 orang, di tengahnya itu ada pipa stainless ya. Ini alatnya. Ini contoh pipanya, ini pengulasanya. Nanti kalau kata orang, kalau dokter itu di USG ya. Kebayang gak? Pernah nggak lihat pipa seperti itu? Ada mic satu lagi. Nah, saya pengen ada yang ngomong nih. Pernah nggak lihat pipa seperti itu? Ngomong aja, pernah nggak? Kebayang nggak? Kebayang nggak pipa seperti itu? Nggak pernah ya? Jurusannya apa sih, Dek? Elektro ya? Aduh, jurusan elektro ya? Jadi banyak teman-teman saya sekarang ada elektro, ada listrik, ada mesin. Jadi kalau untuk dunia yang MBT ini nggak harus mesin aja. Jadi teknik listrik, mesin, elektro semua bisa ya. Sebagai gambaran terakhir, saya sebelum jadi pengusaha, saya bekerja di Liberia. Liberia itu Afrika. Kenapa kita bisa kerja sampai Afrika? Saya lama di Irak waktu Amerika nyerang Irak, saya lagi ada di Blok Persia, pasang pipa gas di sana. Kenapa? Dengan sertifikat yang saya miliki itu bisa sampai kerja di luar negeri. Karena pelatihan ini nanti ada sertifikat namanya ISMP, American Standard, ada BCM, European Standard. Jadi bukan dunianya bukan di Indonesia aja, ya. Saya sampai Afrika. Jadi
Saya lulusan STM pernah ngerasain naik helikopter ya di atas laut hari-hari kayak angkot ya, karena plafon akomodasi sama tempat kerja itu tiap hari kayak naik angkot, naik chopper itu ya. Dari mana saya bisa bekerja seperti itu? Dari pelatihan MDT yang saya lakukan ya. Ngerasain juga naik ketingting, tahu ketingting? Nah, pernah nggak tahu ketingting? Perahu kecil di tengah muara, ketek ya, tapi pancung lah kalau pakai itu. Dan saya lama di Batam. Pak Aldes ini salah satu teman saya di Batam. Mungkin ada tambahan nanti dari beliau setelah saya selesai ini. Next, adik-adik sekalian, inilah kerjanya nih. Kalau sudah khusus ya latihan, nanti diajarin bagaimana nemuin cacat amblas, bagaimana mainkan probe sudutnya itu ya, bagaimana, karena itu gelombang gelombang suara ya, bagaimana ini ada sinyal-sinyal. Nah sekarang ini zaman sekarang udah digital, jadi kedalaman gitu, cacatnya kelihatan. Kalau zaman saya dulu masih konvensional sekali. Si Abram ini lagi ngapain? Si Abang ini lagi meriksa laskasan jembatan. Jadi kalau adik-adik nyebrang jembatan, lihat ada sambungan pemelasan, itu udah diperiksa. Ya, lasannya itu udah diperiksa. Kalau adik-adik sekalian ada pipa gas, ya ada di atas itu tuh perhatian, di bawah ini ada pipa gas, itu kita periksa ya. Next, ultrasonic testing, kelebihannya apa? Mendeteksi cacat dalam material. Jadi dia bisa ngecek, mengukur kedalaman dan dimensi cacat. Jadi dalamnya dia dapat, mengukur ketebalan material, terus penentuan struktur bahan. Next lagi deh. Oke, ini kita bicara radiografi ya. Radiografi testing yang tadi kursusnya di mana? Di Badan Tenaga Atom Nasional. Ya, nanti kalau adik-adik sekalian udah kursus di Batam, dapat surat izin bekerja. Nanti saya kasih ya surat izin bekerjanya ya. Ini sumbernya, radiasinya. Ini material yang dicek ya. Kayak kalau di kesehatan itu, ini badan kita nih direkam dalam film. Nanti level 1, ada level 1, ada level 2. Level 1-nya belajar bagaimana menghasilkan film radiografi yang bagus. Jadi kalau di klinik tukang ronsennya lah, kita diajarin bagaimana menjadi tukang ronsennya. Setelah itu level 2 bagaimana kita membaca hasil pemeriksaan itu, accept atau reject ya. Kebayang nggak? Saya pengen ada interaksi nih, kebayang nggak? Bisa ngasih. Kita sama-sama lulusan STM. Saya malah dulu kejamnya itu, saya dapat informasi ini, saya ikut aptu tes. Begitu saya mau kursus itu, saya nggak tahu radiografi apa ya. Jadi penyiar radio kali ya, jauh banget ya. Nah sekarang ada ini lebih apa namanya, lebih mendapatkan informasi ini. Dek pegang ini ya gue ya. Nanti nanya, kalau nggak nanya saya yang nanya nanti soal. Ya, kebayang nggak dek? Hidup. Kebayang nggak dek? Belum kebayang. Baik.
Jadi gini, pembuatan kursi ini ada tiga badan. Saya yang pesan, Pak Aldes yang membuat, ada yang ditengani, abang yang meriksa ini. Ya, meriksa itu dengan menggunakan metode yang tiga tadi. Ada di ronsen, ya, di sambungannya nih, di ronsen, ya, jadi ketahuan kualitas sambungannya. Satu, bisa di USG pakai ultrasonik, ya. Nah ini kita bicara radiografi tadi. Saya berdiri di sini mengenalkan bahwa ini loh, ada peluang bagi adik-adik untuk berkarir bekerja sebagai pihak kedua, sebagai pemeriksa. Ini bagaimana caranya? Ada tempat khususnya di kita menjadi teknik radiografi interpreter, jadi ultrasonic testing seperti itu. Ya, silakan. Kebayang nggak? Non-destructive testing tadi apa? Saya kan tahu tadi non-destructive testing, menguji tanpa merusak. Jadi mengujinya tanpa, kira-kira kalau ronsen ini dirusak nggak? Nggak dirusak. Nah kita di sini bagaimana kita menjadi seorang teknisi uji tanpa rusak. Ya, itu hidupnya. Mati ya? Mas ini mati mas. Oke. Gitu. Kenapa dipegang dia hidup di pegangan abang mati? Ada yang mana aja enggak? Yang santai aja ya, santai aja. Ayo, silakan. Kebayang? Sudah baik Pak. Kebayang ya? Jadi saya cerita dikit deh. Saya STM 14 DC dulu dapur susu ya di Jakarta itu tahun 91. Saya kursus, setelah itu saya ikut aptitude test, saya berangkat ke Batam. Jadi teknisi radiografi, ya. Di situ saya baru ngerti, udah berangkat sana kerja baru ngerti apa yang udah kursus baru ngerti apa yang dikerjain. Jadi kalau adik-adik sekarang meraba-raba, wajar, ya, biasa aja. Tapi nanti informasi selanjutnya, nanti ada Pak Aldes di bawah nih, ada stand kita di bawah. Pak, apa sih radiografi? Apa sih ultrasonik? Pak, di mana sih tempat kursusnya? Bagaimana kerjanya? Tapi saya merasa bahwa informasi ini harus saya sampaikan. Kenapa? Karena ini peluang yang jarang orang sampai. Kalau saya dulu ditanya, Bang Munir kerjanya ngapain sih? Saya bingung benar-benar nerangin. Saya bilang aja tukang ronsen pipa. Ya, akhirnya saking susah gambarinnya gitu. Tapi ini peluang bagus karena jarang orang yang tahu. Sementara peluangnya sampai saya bisa kerja di Taiwan, Thailand, Nigeria, ya, sampai di Sharjah, Arab Saudi, itu keliling ke sana. Dan posisi kita bukan posisi yang kira-kira pengawas, penguji itu di lapangan atau di tempat pekerjaan, posisi yang baik atau yang biasa-biasa aja, posisi yang luar biasa atau posisi yang biasa-biasa aja. Yang menentukan barang ini bisa keluar atau enggak. Jadi itulah kerjaan saya di luar negeri, walaupun di negeri orang, saya bilang ini accept atau reject, ya, gitu. Next, ini pekerjaan radiografi yang dilakukan di lapangan, ya. Ini pipanya, ini pemasangan sumbernya, ini filmnya, ya. Ini pipa. Next, ini
Ini serunya tuh. Saya kalau lihat foto ini agak, karena saya dulu waktu STM itu suka naik gunung, suka banget naik gunung. Ya, pokoknya uang, ya istilahnya kita uang nabung satu semester, uang jajan kita ketit-ketit ya. Begitu pas akhir semester liburan seminggu, saya harus naik gunung. Jadi setelah bekerja di pekerjaan ini, saya sering naik gunung digaji. Ya, saya sering pergi ke luar negeri digaji. Ya, nah bocorannya dikit ya. Waktu saya ke Nigeria itu gaji saya sekitar 76 jutaan. Ya, jadi Afrika memang agak ini, tapi inilah. Itu 76 juta setahun apa 2 tahun apa Sebulan itu Pak. Oh iya, biar tahu semua. Jadi sebulan sekitar 76 juta. Sekarang banyak teman-teman saya lulusan STM itu jadi supervisor, jadi project manager, lulusan STM ya. Kita nggak bicara orang S1 yang S2, karena saya praktisi ya, yang melakukan lulusan STM. Kita dorongan saya nggak kuliah bukan karena apa, pertama orang tua nggak mampu, memang saya pengen bantu keluarga pada saat itu. Jadi pengen langsung kerja. Alhamdulillah dapat kerjaan yang jalan-jalan rame-rame kayak gini. Ini suhunya berapa nih? Suhunya 9 derajat lah kalau siang, kalau malam 5 derajat. Adanya di Palembang. Ini baru nih, saya kayaknya nggak ada tanggalnya ya. Ini baru nih, tahun kemarin ya. Ini tim perusahaan saya yang berangkat ke sana, kita rame-rame satu tim. Ini naik gunung, ketika kita pasang pipa tuh naik gunung, turun gunung, rame-rame gitu kan. Pulang ke campnya kontainer, seperti itu. Jadi kalau kerja di laut, saya apa namanya nggak perlu ceritain. Karena apa? Karena adik-adik tahu pasti sering ada pelaku di tengah laut. Ya. Di tengah laut itu saya mancing lah. Kalau yang hobi mancing. Sebelum penutup mungkin Pak Aldes bisa menyampaikan satu hal. Ini Pak Aldes ini lulusan STTN, Sekolah Tinggi apa Des? Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir. Sekarang kalau sekolah yang mau masuk STTN itu gratis sekarang. Dulu bayar. Sekarang gratis Pak Aldes ya? Masih bayar juga Pak. Aptitude tes nantinya. Sebetulnya tidak, STTN itu di bawah Badan Tenaga Nuklir Nasional. Jadi dia sekolah kedinasan sistemnya. Jadi di sana ada kualifikasi khusus yang tidak ada di universitas lain. Jadi hanya ada di sana. Jadi biasanya lulusan dari sana kalau mau di industri silakan masuk industri di dunia swasta. Kalau mau masuk jadi ASN biasanya larinya ke Batang atau ke Bapeten, Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Nah ini kapan elektro ya? Iya, saya juga Elektro. Pokoknya tepuk tangan dulu dong buat anak elektro. Saya juga elektro biasa. Bahkan kemarin udah ketemu Pak Ismul lagi ada tim klub robotik. Jadi darahnya ngalir lagi kemarin met robotik ya. Pancing lagi Pak. Ada ada yang sampai? Mungkin ada sedikit tambahan dari adik-adik sekalian yang belum tahu, tolong dibuka Mas. Oke, saya ingin bertanya lagi sekali lagi, kira-kira yang dari sampai Pak Dokter tadi sudah paham atau belum? Atau mengerti lah Pak, tidak sedikit? Atau malah blank sama sekali? Kalau orang Jawa biasanya ditanya, apakah anak-anak jelas? Jelas. Atau ada yang bilang belas? Kalau belas itu nggak nyambung sama sekali kan gitu kan? Nah, jangan sampai adik-adik udah ada di sini, udah meluangkan waktu 30 menit. Ini luar biasa sekali yang disampaikan sama familiar. Jadi sangat disayangkan sekali kalau adik-adik semua tidak tangkap apa
apa sih yang Pak Munir sampaikan sudah selama 30 menit ini? Bisa nggak di luar aja, yang di luar? Jadi ini saya ingin menunjukkan ini platform. Ada yang tahu platform nggak? Ini kilang minyak untuk di tengah laut. Ada yang pernah lihat atau mungkin pernah googling atau browsing-browsing di internet barangkali? Hah? Nggak ada? Jadi ini platform. Ini namanya platform, ada di semua ya. Ini namanya platform. Ya itu kilang minyak tapi di tengah laut. Dan isinya itu semuanya las-lasan. Kira-kira material ini besi, pipa, apa segala macam itu dia masaknya pakai apa? Pakai lem Alteco, lem setan, atau lem kertas? Mungkin enggak kan? Itu semuanya las-lasan, betul ya? Las-lasan. Jadi apa? Yang dikenalkan sama Pak Munir ini kita pengujian untuk las-lasannya. Pengujian untuk las-lasannya karena apa? Las-lasan yang sudah dilakukan oleh juru las itu harus diinspeksi karena ini kan standarnya migas, minyak dan gas bumi ya. Jadi ada spesifikasi khusus, dia ada standarnya. Las-lasan itu harus memenuhi kriteria. Karena apa? Di situ ada potensi bahaya pada saat pengoperasian alat. Jadi untuk mengantisipasi mengurangi bahaya itu risiko. Jadi kenapa harus dilakukan pengujian? Pengujiannya apa? Yang sudah disampaikan oleh Pak Munir tadi, namanya pengujian tak merusak. Itu ada beberapa yang tadi disampaikan Pak Munir. Ada apa aja? Ada radiografi, kemudian ada magnetic particle, ada penetration testing, ada ultrasonic testing. Itu yang tidak merusak. Dan ada beberapa. Mungkin saya puterin sedikit. Ini ada gambaran ya mengenai metode inspeksi. Coba dicek di videonya, Mas. Ada folder video, oke. Ada folder video, coba dicek. Ini semuanya ada metode, coba di ini deh. Fluoresan. Ya. Yang ini ada mana itu partikel? Iya. Oke. Itu ada pipa. Nah, Mas, coba ini. Namanya metodenya magnetic testing. Nah, ini namanya yok ya, namanya yok. Nanti di pelatihan kita akan dikenalkan. Itu namanya yok. Di sini chemicalnya. Kalau untuk lebih detail, nanti adik-adik semua nanti bisa datang ke stand saya, nanti bisa saya share juga videonya, boleh kalau memang ada yang bawa playlist atau apa, untuk mancing kita semua ini, untuk rasa ingin tahu ini gimana sih prospek di luaran sana. Nah, inilah salah satunya metode yang kita kenalkan, namanya magnetic particle testing. Ini ada di bengkel SDM ya Pak ya, nggak ada masalah. Karena apa? Dari tadi saya lihat mungkin pada dia mungkin tak bingung atau apa. Mungkin harapan saya dengan adanya video ini adik-adik bisa tahu nih, ini kerjanya begini loh, gitu loh. Ini kerjanya begini. Ini metode magnetic particle testing. Oke. Ini gambaran aja untuk memancing rasa ketertarikan aja. Nanti untuk detailnya lebih lanjut bisa diskusi sama saya mungkin di bawah ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, sebagai penutup, saya juga bisa menjadi seperti ini karena sebuah proses, dan saya tangkap informasinya, saya lakukan. Jadi
Cerna aja informasinya, nanti bisa ketemu Pak Ades. Kalau saya yang dulunya sekolah di STM swasta PGRI, yang saya waktu mau masuk STM itu apa ya namanya ya, jauh banget untuk masuk negeri itu nggak dapat. Bisa jadi komisaris, bisa jadi direktur, bisa kerja di luar negeri. Saya yakin adik-adik yang dari sini akan lebih sukses lagi daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Munir atas penyampaian materinya. Oke, kita jadi sama-sama tahu nih tentang industri itu seperti apa. Kita bisa keluar negeri ya, seperti Pak Munir, pengalamannya hebat banget. Oke, selanjutnya akan ada penyerahan plakat dari SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan kepada Pak Munir yang akan diserahkan oleh Bu Sulmar. Pada Bu Sulmar.